Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani kecil. Seringkali kita belanja online untuk membeli bibit-bibit unggul yang berkualitas. Tapi seringkali juga banyak kendala-kendala yang ada adalah begitu ditanam sesuai dengan petunjuk dan arahan dari penjualnya, bibit malah sakit atau malah mati. Itu disebabkan karena bibitnya stres setelah melewati perjalanan cukup jauh dan lama. Nah, sekarang saya akan berikan tips bagaimana cara agar tanaman yang kita beli secara online bisa tumbuh sehat meski melewati perjalanan yang cukup lama. Biasanya penjual sebelum kirim media tanah mereka akan kurangi karena untuk pengiriman, biaya pengiriman agar lebih berkurang. Dan sebelum dikirim juga biasanya bibit itu akan disiram terlebih dahulu, biasanya dengan vitamin B1 agar tahan dalam perjalanan, karena kan perjalanan cukup jauh. Nah, kebetulan saya membeli bibit alpukat. Bibit alpukat ini adalah jenis aligator yang besar, yang sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah jenis kelut. Bibit ini dikirim dari hari Senin dan sampai pada hari Sabtu, ya kurang lebih sekitar 6 hari dalam perjalanan. Bibit ini dikirim tuh dari Jawa Timur. Jadi kalau kita salah dalam penanganannya, ini bibit bisa stres, kemungkinan akan mati. Nah, sekarang akan kita coba share bagaimana cara merawat bibit yang stres akibat perjalanan agar kembali sehat lagi. Nah, biasanya bibit ini saat dikirim nih, saat datang ini nih media tanahnya ini dikurangi, gitu kan, dikurangi malah cukup ekstrim gitu kan, dikurangi sampai kelihatan bagian akarnya. Nah, untuk pertama kali kita keluarkan dari packagingnya, kita tambahkan dulu media tanahnya. Habis itu barulah kita taruh di tempat teduh dulu. Nah, biasanya setelah sampai di tempat teduh, udah agak lama kita taruh di tempat teduh, saya biasanya merawatnya itu menggunakan vitamin B1 IP. Vitamin ini bentuknya seperti ini, vitamin B1 IP. Ini packagingnya udah nggak ada ya, jadi cuma bagian dalamnya aja. Vitamin B1 IP ini bisa sahabat dapatkan itu di apotek-apotek terdekat ya. Ini bisa digunakan untuk tanaman-tanaman buah yang kita sukai. Bisa seperti saya sekarang akan mengaplikasikannya kepada tanaman bibit alpukat yang baru saya beli dari Jawa Timur. Bisa juga untuk pecinta-pecinta duriannya. Jadi jangan takut untuk membeli online dengan perjalanan jauh. Nah, fungsi dari vitamin B1 ini adalah sebenarnya untuk merangsang agar tanaman lebih cepat tumbuh. Dia merangsang akar tanaman agar lebih cepat tumbuh, sehingga tunas-tunas lebih cepat keluar atau ibaratnya terubus lagi, gitu kan. Nah, ini udah hari keberapa nih? Kemarin saya udah ngocorin 2 hari lalu. Tapi kemarin tuh masih rontok daunnya. Sekarang daun-daun tuanya itu udah mulai pada rontok lagi. Nah, jadi kita harus aplikasikan vitamin B1-nya agar dia terubus kembali, gitu kan. Oke, kita mulai saja untuk mengaplikasikannya ya. Yang pertama, karena ini bibitnya saya 2 yang baru dikirim. Yang pertama kita siapkan ember dulu. Setelah kita siapkan ember, kita kasih ember ini 2 gayung.
2 gayung ember ya. Sebenarnya takarannya itu satu gayung itu 5 butir ipi, 5 butir ipi ya. Nih, untuk satu gayung ini kita kasih 5 butir ipi ini. Nah, seperti ini. Kasih 5 butir. 1 2 3 4 5. Nah, 5 butir untuk satu gayung ipi, untuk satu gayung, dan untuk satu tanaman. Jadi satu tanaman ini, satu tanaman alpukat ini dia disiram sebanyak satu gayung, dan takaran ipinya itu untuk satu gayungnya itu 5 butir. 5 butir vitamin B1 ipi ya. Nah, karena ini bibitnya ada 2, jadi saya pakai 10. Oke, 10. Nah, ini embernya. Karena untuk menghemat air, jadi kita gunakan aja nih. Ya. Gentong dari air hujan. Lanjut aja, langsung kita aplikasikan. Satu gayung, 2 gayung. Nah, vitamin ipi ini dia sangat mudah larut di air, jadi dikocok-kocok aja. Nah, sahabat petani kecil, nih airnya udah larut, dia tuh jadi kayak putih-putih air cucian beras gitu. Nah, langsung aja kita aplikasikan ya. Nah, untuk mengaplikasikannya itu dia harus dikocor. Dikocor langsung di batang ya. Jadi satu gayung untuk satu tanaman, dia langsung kocor aja di batangnya. Jadi bukan disemprot di bagian bunga, di bagian daunnya atau apa ya. Nah, ini dilakukan itu kalau dia tumbuhannya stres itu dia 2 hari sekali ya. 2 hari sekali itu disiramkan untuk merangsang pertumbuhan dari tanamannya sampai dia terubus. Nah, itu dilakukan terus. Nanti kalau misalkan sudah terubusnya udah keluar, udah keluar daun muda, udah sehat kembali. Nah, vitamin IP-nya ini vitamin B1-nya sudah tidak perlu dikocor lagi. Berarti udah sehat dan siap untuk tanam ya. Nah, inilah setelah beberapa aplikasi yang lalu, ini sudah mulai tumbuh. Untuk aligatornya, ini aligatornya tuh sudah tumbuh tunas-tunas baru atau terubus. Nah, terubus-terubus baru. Tadinya ini banyak daunnya, cuman udah pada rontok tuh, daunnya pada rontok, dia stres. Perjalanan kurang lebih 5-6 hari dari Jawa Timur. Nah, ini daun-daun yang aslinya. Ini daun asli. Bagian bawahnya pada rontok, tapi sekarang udah mulai terubus lagi. Bagian pucuk, terus bagian tanamannya udah pada mulai terubus. Ya. Jadi teman-teman sahabat petani kecil, jangan takut untuk membeli bibit unggulan di online, karena kita sudah share cara menanganinya. Insya Allah bibit yang
dibeli bisa hidup dan subur. Tinggal perawatan pemupukannya. Ini juga saya aplikasikan kepada bibit ini, durian saya. Ini ada bawor, terus ada juga bibit MK-nya, dan di sana ada OC juga. Oke, sampai sini dulu tips yang saya berikan. Semoga bisa diaplikasikan ke teman-teman semua. Mari kita hijaukan bumi kita dengan bibit dan tanaman buah-buahan hasil tangan kita sendiri, karena itu lebih nikmat dan bisa diteruskan kepada anak cucu kita. Oke, petani kecil, sampai sini dulu. Selamat pagi dan salam sehat selalu.